Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Dianista Sari. Menjawab seputar pertanyaan BPJS, mohon maaf teman-teman. Sebenarnya ada beberapa pertanyaan seputar BPJS yang saya langsung jawab di kolom komentar, tapi ada beberapa yang terlewatkan karena yang pertama kemarin saya memang belum tahu apa sih jawaban dari pertanyaan teman-teman. Yang kedua, setelah dijawab dari BPJS, saya sibuk setelahnya. Jadi mohon maaf ya teman-teman, kalau ditanya kenapa sibuk, katanya sibuk tapi upload tiap hari. Nah, kalau upload tiap harinya itu memang sudah terjadwal kan teman-teman. Jadi saya sudah mempunyai video untuk 4 bulan ke depan dan itu selalu terjadwal secara otomatis atau upload otomatis ya. Jadi tidak tiap hari saya upload seperti itu teman-teman. Kecuali untuk yang okasional seperti ini, itu untuk menjawab pertanyaan teman-teman itu memang saya uploadnya itu di hari yang sama. Saya ini ya teman-teman, saya menjawab pertanyaan dari teman-teman. Nah, ada pertanyaan dari Anis Marcella ya, nanti saya teks ya, izin saya teks. Jadi pertanyaannya itu adalah kalau misalnya anak sudah lebih dari 3 tahun, kemudian ingin mendaftar BPJS, tetapi dari keluarganya itu belum pernah mendaftar BPJS atau belum pernah terdaftar sebagai peserta aktif BPJS, apakah tetap dikenakan denda? Mohon maaf lagi batuk. Nah, saya sudah menanyakan ini di Instagramnya BPJS Kesehatan RI. Sebenarnya teman-teman bisa langsung kok ke Instagramnya BPJS RI. Di situ biasanya langsung dijawab ya teman-teman. Nah, jawabannya adalah kalau misalnya semua keluarga, satu keluarga itu belum pernah mendaftarkan diri sebagai BPJS, maka tidak dikenakan denda apapun dan mengikuti prosedur sebagai peserta baru ya teman-teman. Jadi bisa mendaftar, kemudian diberikan virtual account. Setelah dibayar itu maka 14 hari setelahnya itu kartu BPJS teman-teman itu bisa aktif. Nah, kalau untuk yang ibunya nih, misalnya ibunya sudah terdaftar sebagai peserta BPJS, kemudian ketika lahir tidak langsung didaftarkan si anak. Nah, kalau seperti itu baru nanti misalnya anak 10 bulan baru didaftarkan sebagai peserta BPJS, maka iuran dari anak tersebut lahir sampai dengan 10 bulan tersebut itu tetap ditagihkan di dalam iuran, dan ketika anak mendapatkan rawat inap pada saat belum didaftarkan itu, atau ketika mendaftar anak langsung mendapatkan rawat inap gitu ya. Jadi didaftarkan karena ada rawat inap, maka yaitu tadi anak mendapatkan denda pelayanan di FKRTL. Tapi kalau misalnya dari seluruh orang tuanya memang belum pernah terdaftar, tapi kadang-kadang gini teman-teman, kadang-kadang kita itu ngomongnya belum pernah mendaftar secara mandiri sebagai peserta BPJS, tapi ternyata ketika dicek NIK-nya itu oleh petugas, baik petugas puskesmas maupun rumah sakit, itu ternyata sudah pernah terdaftar sebagai peserta BPJS, atau bahkan kartu BPJS-nya aktif cuma nggak tahu kalau ada bantuan pemerintah untuk si pasien tersebut sebagai peserta BPJS gitu loh. Jadi tidak ada konfirmasi, atau kadang-kadang memang kartunya nggak tahu kemana. Tapi kan jangan khawatir teman-teman, sekarang itu untuk pelayanan kita cukup menggunakan NIK atau KTP saja, itu sudah cukup. Jadi kalaupun kita tidak mendapatkan kartu BPJS, ya kita bisa menggunakan NIK atau KTP. Atau ketika dicek sama petugas puskesmas, kadang-kadang di puskesmas itu kartunya sudah nggak aktif, kartu BPJS-nya sudah tidak aktif, padahal tidak merasa mendaftar sebagai peserta BPJS, seperti itu. Tapi keterangan di situ tidak aktif. Berarti kan kalau tidak aktif seperti itu, berarti pernah mendaftar sebagai peserta BPJS, meskipun itu mandiri ataupun dengan bantuan pemerintah. Jadi tetap dicek ya sebelumnya, dicek NIK-nya, apakah memang sudah terdaftar atau belum. Atau ketika mendaftar BPJS nanti akan ketahuan teman-teman pernah mendaftar atau didaftarkan atau sebagai peserta BPJS atau bukan, gitu ya teman-teman.
Jadi kalau misalnya orang tuanya memang belum benar-benar belum pernah terdaftar sebagai peserta BPJS, ya tidak ada tagihan iuran untuk si anak yang usia lebih dari 3 tahun ini. Tapi kalau misalnya sudah pernah terdaftar ibunya, misalnya ibunya minimal pernah terdaftar, maka ketika dia mendaftar sebagai peserta BPJS yang anaknya ini misalnya usia 3 tahun nih, usia 3 tahun ya tetap dapat tagihan iuran dari pertama kali dia lahir sampai dengan maksimal 24 bulan. Jadi kalau 3 tahun tetap tagihannya 24 bulan ya teman-teman. Oke, semoga saja ini membantu untuk Mbak Anis Marcella. Mohon maaf jawabannya terlambat, tapi semoga saja masih bermanfaat ya. Terutama bagi teman-teman yang lain yang juga mendapatkan pertanyaan yang sama atau permasalahan yang sama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.